Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kali ini kembali menggelar bimbingan teknis sistem online single submission dan laporan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha di sektor kesehatan. Dalam bimbingan teknis kali ini disampaikan materi tentang website terkait laporan kegiatan penanaman modal. Serta acara yang berbahagia, penyelenggaraan bimbingan teknis sistem OSS dan bimbingan teknis sistem LKPM kepada pelaku usaha penanaman modal dalam negeri PMDM merupakan kegiatan DPM PDSB Kabupaten Malang tahun 2021 sebagai wadah silaturahmi antara DPM PDSB Kabupaten Malang dengan pelaku usaha di Kabupaten Malang. Berikut merupakan dasar hukum kegiatan bimbingan teknis sistem OSS dan bimbingan teknis sistem LKPM. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2027 tentang penanaman modal. Yang kedua, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun maksud dan tujuan diselenggarakan acara pada hari ini adalah: 1. Mengevaluasi pelaksanaan penanaman modal sebagaimana yang tertulis dalam rencana investasi pada terbitnya nomor induk perusahaan penanaman modal asing PMA atau PMDN agar dapat mendukung peningkatan realisasi penanaman modal skala nasional khususnya di Kabupaten Malang. Intinya adalah izin usaha rumah sakit, izin operasional klinik dan lain-lain. Itu namanya produksi. Jadi bagi dua ya, laporan konstruksi dan produksi setiap 3 bulan, Januari sampai Maret tanggal 10 April. Pak, ini udah telat enggak? Enggak apa-apa, yang penting laporan dulu. Sekarang kan tanggal 23, laporan dulu aja. Selama portalnya masih dibuka TV1 laporan terus aja nggak apa-apa. Sekarang udah telat kan? Oke ya, next. Ini tadi tahapan laporan sama konstruksi. Nah, tengah-tengahnya adalah komitmen perizinan, izin dasar. Izin dasar kan harus izin lokasi, izin lingkungan, SPPL, UPLKL, yang paling tinggi itu risikonya adalah AMDAL lingkungan, itu paling tinggi risikonya. IMB dan izin teknis lainnya, seperti SRM yang sebaru sekarang. Ada PP 16 2021 terkait IMB dan SLM. Izin teknis lainnya. Itu ya. Jika ini sudah terpenuhi semua, otomatis dapat izin komersial, namanya produksi isinya. Jika belum mendapatkan izin komersial, namanya izin konstruksi, isinya di konstruksi. Saya baru ngurus izin lokasi, saya baru ngurus izin lingkungan, belum ngurus IMB. Masuk mana Pak Surya? Masuk konstruksi, karena belum dapat izin operasional. Gitu. Karena ini IMB juga proses, tapi belum ngurus yang lainnya. Tapi sudah semua, izin lokasi juga, tinggal IMB masuk di kolom konstruksi. Saya sudah punya izin lama Pak Rumah Sakit lama tahun 90, masuk ke produksi. Nah, diupload lah izin usaha operasional rumah sakit. Karena ada kan izin operasional tahun lama ada. Ini jelas punya semua, izin lokasi pasti tak jamin tidak punya. Oke ya, jadi dibilang dari tengah-tengah ini, selama ini belum terselesaikan, masih tahap konstruksi. Tapi sudah ada bangunannya Pak Surya, tapi ini belum selesai kan? Nah, namanya masih konstruksi. Next. Nah, ini laporannya ya. Dari pelaku investor, lari ke kabupaten, lari ke provinsi, lari ke kabupaten. Jika disetujui, ada notifikasi disetujui. Jika ada revisi, silakan direvisi. Nanti ada notifikasi di wajibnya LKPM, ada perbaiki. Next. Nah, dulu mekanisme LKPM via LKPM online. Sebelum adanya OSS writing,
mungkin zaman dulu namanya SPVC LKPM. Dan kita minta akses, daftar dulu, di approval, nah kan gitu ya, daftar dulu, kan ribet dan gitu. Sekarang kok next adanya OSS, login OSS itulah yang menjadi satu pintu ketika kebanyakan website login LKPM, login OSS, dan sama pemerintah bikinkan login OSS, ya itulah LKPM. Masuk OSS, pojok kanan namanya LKPM. Next. Dan ini contoh tampilan OSS 1.1. Perlu diingat bahwa itu harus segera lakukan migrasi. Jika punya NIP 2018, 2019 lakukan migrasi dulu. Itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf manakala dalam kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Tapi mari kita bangun Kabupaten Malang ini dengan dari beberapa segi. Salah satunya hari ini dari sisi kesehatan. Itu yang dapat saya sampaikan, dan terakhir saya sampaikan ya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, bimbingan teknis sistem online single submission dan bimbingan teknis laporan kegiatan penanaman modal pada siang hari ini tepat jam 1.20 saya nyatakan ditutup. Untuk sektor kesehatan ini memang khusus karena sektor kesehatan itu terdiri dari apotek, klinik, sama rumah sakit. Nah, di teman-teman kesehatan ini, mohon maaf, kebanyakan belum ngurus NIB sama LKPM. Sehingga dengan harapan kita ikutkan sosialisasi OSS sama LKPM ini, teman-teman yang berbasis kesehatan ini kerentek ikut segera untuk ngurus NIB maupun menyelesaikan administrasi LKPM. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila teman-teman dari kesehatan ini yang berbasis kesehatan apotek, klinik maupun rumah sakit, terutama klinik dan rumah sakit yang sudah punya NIB, karena mohon maaf sekarang pandemi COVID, itu teman-teman itu sepi dan istirahat. Nah, saya harapkan tidak sampai tutup. Dalam waktu istirahat ini tetap ngurus. Jadi tetap menyampaikan laporan LKPM sehingga terupdate bagaimana perkembangan mereka meskipun dalam kondisi istirahat. Kalau menurut saya sih jelas harus lebih sosialisasinya diperlebar lagi, dan juga mungkin kalau generasi milenial gampang untuk menerimanya ya Kak, untuk pemahaman materinya dan prakteknya. Tapi untuk yang sudah generasi yang sebelum saya ya mungkin lebih lagi sih untuk sosialisasinya kayak gitu. Sebenarnya ini pengalaman pertama ya, jadi sistem OSS ini sangat membantu sekali. Ternyata saya baru tahu nih, jadi harus ada perizinan, harus ada yang harus kita urus gitu kan. Jadi ini memang pengalaman yang luar biasa sekali, pengalaman pertama, dan sangat membantu sekali untuk pemula seperti kita-kita kayak gini. Buka webnya sudah sempat buka sih tadi, dan sudah ada gambaran seperti itu. Dan tadi kan sudah dijelaskan secara lengkap sama bapaknya juga, sama pemateri. Jadi sekalian kita sedikit-sedikit tadi sedikit praktek gitu, yang walaupun belum all out gitu sih prakteknya. Kalau sistem seperti ini saya rasa belum ya. Tadi saya dengar juga ini sistemnya baru gitu, sistem OSS yang baru, kemudian juga online sistemnya. Jadi untuk mempermudah kita sebagai pengguna dan user lah istilahnya kayak gitu. Harapannya ya semoga dari adanya BIMTEK ini, jadi semua urusan yang kita kayak perizinan atau apapun lebih mudah aja sih, itu aja. Jadi kan apalagi kita nanti ke depannya akan disuruh laporan setiap 3 bulan ya Mbak. Jadi ya semoga ya nanti kalau misalnya ada urusan-urusan apa lagi tinggal gampang aja lah ngurusnya gitu aja.